Inflasi adalah suatu perekonomian yang mengalami kenaikan. Inflasi ini biasanya terjadi karena inflasi ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kalau rentang waktunya pendek, seperti misalkan kenaikan harga pas lagi lebaran, itu nggak bisa disebut inflasi karena pada umumnya habis lebaran biasanya turun lagi. Terus inflasi ini juga secara umum terjadi karena uang yang beredar itu lebih banyak daripada yang diperlukan. Lalu ada penyebab terjadi inflasi, ada penyebab karena tarikan permintaan, ada karena inflasi dari dorongan biaya produksi, lalu ada dari jumlah uang yang beredar. Lalu ada jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Berdasarkan sumbernya, ada inflasi luar negeri dan inflasi dalam negeri. Berdasarkan penyebabnya, ada karena kenaikan permintaan dan biaya produksi yang berlebihan. Lalu ada dampak inflasi. Dampak inflasi berdampak pada pendapatan, terhadap ekspor, terhadap minat orang yang menabung, juga terhadap kalkulasi harga pokok. Lalu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dapat mengambil beberapa kebijakan untuk menekan inflasi, antara lain kayak kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi permintaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan itu antara lain adalah seperti menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak. Lalu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro Kalau ada ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu di ekonomi. Ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Umumnya, ekonomi mikro diterapkan pada perilaku pasar tempat barang atau jasa itu diperjualbelikan. Lalu ada ekonomi makro. Ini perbedaan dari ekonomi mikro yang melihat keputusan yang dibuat pada tingkat individu. Kalau ekonomi makro itu mempunyai skala perhatian yang lebih luas. Dari ekonomi makro ini lahir dari upaya untuk menerangkan depresi besar atau Great Depression yang terjadi pada tahun 1930-an. Teori mulai dikembangkan oleh John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris. Lalu ada APBN dan APBD. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. APBN juga menjadi alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, tapi juga menyangkut keputusan politik, pendidikan, dan sosial. Fungsi APBN ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Lalu ada APBD, yaitu anggaran perencanaan belanja daerah. Fungsi APBD adalah fungsi APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.
Dengan APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama setahun. Dengan adanya APBD, kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Terima kasih.